Pemirsa, arus lalu lintas di Gadok Puncak hingga malam tadi diramaikan oleh kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Sistem one way atau satu arah pun diberlakukan untuk menghindari kemacetan. Kondisi arus lalu lintas pada Minggu malam di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat didominasi oleh kendaraan plat B menuju Jakarta. Polisi pun memberlakukan sistem one way atau satu arah untuk menghindari kemacetan. Namun sistem one way ini pun sifatnya tentatif, mengingat antrian padat sepanjang 6 meter sempat terjadi di pintu tol arah keluar Jakarta. Selama hari Minggu kemarin, sebanyak 15.431 kendaraan menuju Puncak dan 11.748 kendaraan yang kembali ke Jakarta. Sementara polisi juga masih memberlakukan ganjil genap di Puncak dan sebanyak 46 motor dan 115 mobil diputar balik karena platnya tidak sesuai. Dari Bogor, Jawa Barat, Rizka Dior, Rama Romadona, Arif Tri Sadusanto, iNews melaporkan. Sementara menjelang libur Natal dan Tahun Baru, PT KAI menerapkan 3 aturan baru untuk perjalanan jarak jauh. Salah satunya yakni bukti kelengkapan vaksin hingga dosis kedua. PT KAI memberlakukan 3 peraturan baru untuk perjalanan jarak jauh kereta api di libur Natal dan Tahun Baru yang akan berlaku mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Aturan baru ini untuk mengantisipasi adanya penumpukan penumpang kereta api jarak jauh menjelang libur Nataru. Mulai tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari, ini ada ketentuan khusus, yakni di mana calon pengguna ini harus memiliki persyaratan dari sisi persyaratan vaksin. Untuk pengguna 17 tahun ke atas ini sudah harus memiliki bukti vaksin sampai dengan dosis kedua, bukti vaksin lengkap ya. Sementara untuk pengguna dengan umur 12 sampai dengan 17 tahun itu juga harus menunjukkan bukti vaksin, tapi boleh hanya sampai dengan dosis pertama. Dan untuk 12 tahun ke bawah tidak diwajibkan. Dan kemudian yang kedua mengenai berkas pemeriksaan COVID-19. Sementara PT KAI sendiri tidak akan menambah jumlah kereta di masa libur Nataru. Karena berdasarkan data, rata-rata jumlah keberangkatan kereta masih sama dengan saat pandemi, yakni 48 keberangkatan dengan jumlah penumpang 5.600 per harinya dari Jakarta. Namun diprediksi, 23 Desember nanti akan ada peningkatan jumlah penumpang yang menuju keluar kota. Dari Jakarta, Armalina, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Sepekan jelang libur Natal dan Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati penumpang. Padahal pemerintah telah mengimbau masyarakat agar tidak berpergian ke luar negeri untuk mencegah penyebaran COVID-19 varian Omikron. Ribuan calon penumpang pesawat memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mereka hendak melakukan perjalanan baik domestik maupun ke luar negeri. Sepekan jelang Natal dan Tahun Baru ini, jumlah penumpang meningkat 30%. Pihak bandara pun memperketat pemeriksaan dokumen kesehatan para calon penumpang. Mereka juga diminta menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Sebenarnya tetap waspada ya, tapi dia tidak menjadi ancaman untuk kita. Karena kalau terlalu kita merasa terancam, akhirnya takut untuk beraktivitas. Harapannya bisa selesai pandemi ini agar kita masyarakat di Indonesia bisa melaksanakan aktivitas seperti awal kembali. Sebelumnya, pemerintah mengimbau masyarakat menahan diri agar tidak bepergian ke luar negeri. Hal ini demi mencegah penyebaran varian Omikron yang telah masuk ke Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Aturan ganjil genap di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat semakin diperketat jelang libur Natal dan Tahun Baru. Kendaraan yang melintas wajib menunjukkan surat vaksin dan surat hasil negatif swab tes antigen atau PCR. Kebijakan plat nomor ganjil genap di kawasan Puncak sudah berjalan selama 16 pekan. Kebijakan ini terbukti efektif mengurangi volume kendaraan. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerumunan di lokasi wisata.
Rencananya, aturan ini akan semakin diperketat mulai 20 Desember hingga 2 Januari 2022. Akan ada pemeriksaan di 25 titik yang tersebar di 5 wilayah dan 10 titik pemeriksaan di Kabupaten Bogor. Dan nantinya di setiap titik pemeriksaan, pengemudi dan penumpang ini diminta untuk menunjukkan sertifikat vaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi serta surat hasil negatif swab tes antigen atau PCR. Bapak Menteri Perhubungan, yang pertama adalah terkait dengan aturan perjalanan jarak jauh ataupun perjalanan darat. Yang pertama adalah tentang penggunaan antigen. Jadi antigen yang berlaku 1 kali 24 jam, kemudian tes PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Nah, itu kita akan cek di sini. Kemudian kendaraan-kendaraan yang tidak dapat menunjukkan yang pertama sudah vaksin, yang pertama itu adalah ganjil genap. Nah, kemudian sudah vaksin, kemudian kita cek dengan PCR ataupun antigen. Untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan pada hari libur perayaan Natal dan Tahun Baru 2022, Jasara Harja menyiapkan ribuan rambu baru dan 60 pos kesehatan di lokasi rawan kecelakaan. Direktur Utama PT Jasara Harja, Rifan Ahmad Purwantono, saat jumpa pers di Jakarta menyatakan PT Jasara Harja bersama kepolisian dan Kementerian Perhubungan tengah mempersiapkan lonjakan warga yang akan berpergian di masa libur Natal dan Tahun Baru. Untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas baik di darat maupun di lautan, sebanyak 60 pos kesehatan serta 2.000 rambu-rambu peringatan di beberapa titik rawan terjadi kecelakaan pun disiapkan. Jasara Harja juga menyiapkan 29 kendaraan reaksi cepat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita ada inisiatif untuk terus berupaya dan termasuk kita memberikan tanda-tanda atau rambu-rambu baru. Rambu-rambu ini penting termasuk di rest area, lebih dari 2.000 yang kita tempatkan, bahkan 2.000 personel kita akan siap standby mulai sejak tanggal Natal ditetapkan. Dan kita juga telah mendistribusikan berbagai perlengkapan, termasuk perlengkapan untuk keselamatan berkendara. Sementara itu, jelang libur Natal dan Tahun Baru 2022, Polres Cilegon, Banten melakukan uji coba penerapan ganjil genap bagi kendaraan luar daerah. Uji coba ganjil genap mencakup jalur lingkar selatan menuju wisata Anyer dan Carita. Sudah hampir 2 pekan, Polres Cilegon, Banten melakukan pembatasan mobilitas menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2022. Kegiatan dilakukan guna mengurangi penyebaran virus COVID-19. Penerapan uji coba ganjil genap termasuk jalur lingkar selatan menuju wisata Anyer dan Carita. Meski sudah hampir 2 pekan sosialisasi, masih ada pengguna jalan yang tidak mengetahui kebijakan ganjil genap. Jadi sesuai dengan Mendagri menghadapi Natal dan Tahun Baru, Polres Cilegon melaksanakan pembatasan untuk kendaraan yang ganjil atau genap. Karena hari ini tanggal genap, jadi kendaraan yang diperbolehkan untuk melintas yaitu kendaraan yang berplat nomor genap. Ya. Sementara untuk yang ganjil, kita putar balikan sesuai dengan instruksi dari Bapak Kapolres. Kita putar balikan di simpang GLS dan kita arahkan keluar jalur wisata. Uji coba kebijakan ganjil genap diterapkan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Kendaraan yang tidak sesuai dengan tanggal akan diminta putar balik. Kendaraan yang bisa melintas, penumpangnya akan dilakukan tes swab antigen di tempat yang telah disediakan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Tidak hanya di Jakarta, lokasi wisata di sejumlah daerah juga dipadati pengunjung. Di Bandung Barat, ruas jalan menuju kawasan wisata Lembang macet hingga 5 km. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, objek wisata air mulai ramai dikunjungi wisatawan. Seperti inilah kondisi ruas jalan menuju kawasan wisata Lembang, Bandung Barat di akhir pekan.
Ribuan kendaraan harus antre untuk mengarah ke sejumlah objek wisata. Volume kendaraan yang tinggi didominasi oleh mobil pribadi dan bus pariwisata. Antrian kendaraan bahkan mencapai 5 km. Kepadatan ini diduga karena dilonggarkannya aturan PPKM, tidak ada penyekatan maupun penerapan ganjil genap kendaraan di wilayah ini. Tak hanya di Jawa Barat, sejumlah objek wisata di Palembang, Sumatera Selatan juga mulai dipadati pengunjung. Salah satunya objek wisata air di kawasan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang ini. Untuk mengantisipasi membeludaknya wisatawan, pihak pengelola menetapkan pembatasan kapasitas pengunjung maksimal 50% dan mewajibkan pengunjung yang datang untuk melakukan check-in di aplikasi Peduli Lindungi. Seperti teman-teman lihat dari awal kita juga sudah menyediakan untuk scan Peduli Lindungi, dan di dalam dengan kapasitas kita sebenarnya secara optimal itu kita punya kapasitas 3.500. Tapi saat ini kita batasi pengunjung kita hanya di 1.500. Ya tetap dengan protokol kesehatan ya, jaga jarak iya, tetap nggak beli makanan yang sembarangan, terus pakai hand sanitizer, terus kita juga selalu kayak gitu. Pelonggaran aturan PPKM sejak bulan Agustus lalu berdampak pada mulai meningkatnya kunjungan wisatawan di sejumlah tempat rekreasi. Meski demikian, pihak pengelola diharapkan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, salah satunya melalui pembatasan jumlah pengunjung. Tim Liputan iNews melaporkan. Taman Safari Cisarua Bogor, Jawa Barat merupakan salah satu destinasi wisata di kawasan Puncak yang selalu dipadati pengunjung setiap akhir pekan. Meski sudah buka seperti biasa, kapasitas pengunjung masih dibatasi. Pada akhir pekan kemarin, lebih dari 3.000 pengunjung memasuki area wisata Taman Safari. Taman Safari ini baru membuka 25% dari kapasitas maksimal. Dan pengunjung ini juga wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pembelian tiket juga hanya bisa dilakukan secara online agar kapasitas pengunjung tetap terpantau. Dalam rangka memeriahkan Natal, Pemprov DKI Jakarta menggelar Christmas Market di kawasan Kota Tua Jakarta. Di sini warga bisa berbelanja dan menikmati suasana Natal di tengah kota. Pemprov DKI Jakarta menggelar Christmas Market atau Pasar Natal di Taman Fathahillah, kawasan wisata Kota Tua Jakarta. Pasar Natal ini menghadirkan 30 tenan dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari kuliner, kerajinan tangan, buku, hingga ornamen Natal. Seluruh pengunjung dan pedagang diharuskan sudah vaksin dan lolos memindai barcode aplikasi Peduli Lindungi. Serta di dalam area diwajibkan untuk memakai masker dan menjaga jarak. Ya, menurut saya sih bagus ya, jadi ada hiburan tambahan juga. Jadi ada bisa lihat-lihat makanan-makanan, ya kerajinan-kerajinan kayaknya UKM gitu kan. Tadi pas di sini cekin Peduli Lindungi itu sama cek suhu. Udah itu aja sih, cuman nggak ribet-ribet juga, cuman pakai masker aja sih paling dianjurinnya kan sama petugasnya. Jam operasional Christmas Market ini dimulai pukul 8 pagi hingga 8 malam yang akan digelar hingga 23 Desember mendatang. Dari Jakarta, Baby Kristami, Freddy Siburian, Khairul Arifin, iNews melaporkan. Masih dalam suasana menjelang Natal pemirsa, di Bali, seorang pemilik kafe mendirikan pohon Natal unik yang berbeda dari yang lainnya. Jika biasanya pohon Natal ini terbuat dari pohon cemara, kali ini pohon Natal dibuat dari drum bekas dengan tinggi mencapai 7 meter. Pohon Natal ini berada di kebun Vintage Cars, kafe mobil tua di kawasan Jalan Tegal Harum, Piaung, Denpasar, Bali. Pohon setinggi 7 meter ini disusun rapi menyerupai pohon cemara serta dikelilingi hiasan khas Natal. Dibutuhkan sekitar 30 drum bekas untuk membuat pohon Natal yang tahun ini dikonsep 3 dimensi. Berbeda dengan tahun lalu, pohon Natal drum bekas kali ini hanya dicat berwarna putih.
Dipilihnya warna putih sebagai bentuk keprihatinan terhadap pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia, khususnya Bali, yang bertumpu pada sektor pariwisata. Pembuatan dari mulai saya bikin fondasi sampai selesai sekitar 2 minggu. Ya, artinya dari segi pengerjaan tidak terlalu sulit karena tim saya ini udah ahli untuk urusan drum. Ya, drum bekas dipotong-potong, ditempel-tempel, tim saya itu udah sangat terbiasa. Diharapkan pohon Natal drum bekas ini dapat menarik pengunjung lebih banyak agar pariwisata di Bali kembali menggeliat. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, kejuaraan olahraga Bupati Cup di Pandeglang, Banten heboh karena berhadiah uang yang relatif kecil. Para peserta yang juara hanya menerima hadiah uang berkisar antara Rp45 hingga Rp95.000. Kejuaraan Bupati Cup yang menyelenggarakan pertandingan 4 cabang olahraga diikuti oleh para peserta dari berbagai wilayah di Pandeglang, Banten. Para atlet diantaranya mengikuti pertandingan panjat dinding dan pencak silat, bahkan berlangsung hingga malam hari. Namun belakangan para peserta mengaku kecewa. Pasalnya, hadiah uang yang didapat ternyata jauh dari yang diharapkan. Untuk juara pertama, para peserta hanya mendapatkan uang Rp165.000. Sedangkan juara 2 dan 3 mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp95.000. Sementara pemenang juara ketiga untuk cabang olahraga pencak silat mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp45.000. Sontak hadiah yang relatif kecil ini pun menjadi viral di media sosial. Sejumlah netizen kemudian berkomentar dengan menyinggung akun Bupati Pandeglang, Irna Narulita. Ya, yang Rp95.000 mah ya belum bisa membayar apa yang dia udah usahakan sih. Jadi dia bakal dari sebelumnya kan udah latihan dari mana gitu. Jadi ya harusnya gitu, hampir ya lumayan lah semestinya gitu kan dari Dispora. Sementara Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang, Banten belum memberikan penjelasan secara resmi terkait kehebohan hadiah Bupati Cup yang dinilai sedikit. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Lembaga Kedai Kopi merilis hasil survei opini publik menuju pemilu 2024. Salah satu bab yang diekspos dalam survei mereka ini adalah elektabilitas calon presiden untuk Pesta Demokrasi 2024. Disarikan dari dokumen hasil survei Kedai Kopi, pada sesi pertanyaan terbuka, sosok Capres 2024 yang akan dipilih responden saat ini ialah Prabowo Subianto yang mendapat suara terbanyak, yakni 23,9%. Dan di urutan kedua adalah Ganjar Pranowo dengan 16,4%. Ketiga ada Anies Baswedan yang mendapatkan 12,5%. Keempat ada nama Joko Widodo dengan perolehan 8,6%. Lalu Sandiaga Uno harus puas di urutan kelima dengan 3,6%. Disusul Ridwan Kamil di posisi ke-6 dengan 3,3%. Nah, survei Lembaga Kedai Kopi dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia pada 16 hingga 24 November 2021 dengan metode face-to-face interview atau home visit. Jumlah responden sebanyak 1.200, usia 17 hingga 65 tahun. Error sampling sebesar kurang lebih 2,83% pada interval kepercayaan 95,0%. Kalau pertanyaannya terbuka, Pak Prabowo masih unggul elektabilitasnya, disusul Pak Ganjar, lalu Pak Anies Baswedan. Untuk pertanyaan tertutup ternyata ada dinamika gitu. Jadi ketika kita tidak probing, ada 8% yang belum menentukan Pak Prabowo masih unggul. Tapi ketika yang 8% ini kita gali lagi dan jawabannya ternyata membuat Pak Ganjar lebih unggul daripada Pak Prabowo. Dari sini.
Di Bekasi, Jawa Barat, warga yang mengatasnamakan relawan Front Ganjar Puan se-Indonesia menggelar konsolidasi untuk meloloskan Ganjar dan Puan Maharani sebagai bakal calon presiden Indonesia periode 2024-2029. Sementara itu di Cimahi, Jawa Barat, sejumlah elemen masyarakat mendeklarasikan relawan kerja Erick Thohir atau Rakyat Merdeka. Relawan Front Ganjar Puan atau FGP menggelar konsolidasi nasional di Kota Bekasi, Jawa Barat untuk mencalonkan pasangan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani sebagai calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 mendatang. Para relawan FGP dari berbagai wilayah di Indonesia ini hadir sekaligus membentuk struktur pemenangan di setiap daerahnya. Para relawan FGP menilai bahwa Ganjar Pranowo dan Puan Maharani mampu menjalankan konsep Trisakti Bung Karno. Kami yakin dengan dikawinkannya Mas Ganjar dan Mbak Puan, konsep Bung Karno, Trisakti Bung Karno, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berpribadian dalam budaya, ini akan bisa dijalankan seutuhnya. Jadi garda terdepan dalam mendukung kinerja Erick Thohir. Sementara itu di Cimahi, Jawa Barat, sejumlah perwakilan masyarakat, aktivis, buruh, dan pengusaha mendeklarasikan relawan kerja Erick Thohir atau Rakyat Merdeka. Deklarasi ini sebagai bentuk komitmen para relawan dalam mendukung Menteri BUMN Erick Thohir untuk meneruskan program kerja yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Rakyat Merdeka menilai Erick Thohir mampu melakukan transformasi di BUMN, salah satunya dengan menghapus praktek korupsi. Kita ingin menyatukan barisan teman-teman yang satu visi, yang punya keterpanggilan hati untuk mendukung pembangunan bangsa, terkhusus kesuksesan Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Diharapkan dukungan elemen masyarakat kepada sejumlah tokoh nasional mampu menjadikan pertarungan Capres 2024 semakin dinamis. Dari Kabupaten Bandung dan Cimahi, Jawa Barat, Erik Fahrizal, Yuwono, iNews melaporkan. Sebuah kampung yang dulu mengalami permasalahan sampah dan lingkungan kini berhasil bertransformasi menjadi kampung wisata unggulan di Jakarta. Di binaan salah satu perusahaan negara, kampung ini menjadi destinasi bagi warga yang ingin belajar hidroponik. Kampung wisata Samtama di kawasan Cempaka Putih Timur menjadi binaan PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya sejak tahun 2020. Kampung ini dulunya rentan akan permasalahan sampah dan lingkungan yang kurang asri. Di tangan Adian Sudiana, kampung ini berhasil disulap menjadi desa wisata dan menjadi salah satu tempat bagi warga yang ingin belajar hidroponik dan pengelolaan sampah. Memang tidak terlalu banyak ya, karena memang belum tersosialisasi secara menyeluruh. Sekarang sudah banyak dan sudah hampir semua warga mengetahui bahwa kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi lingkungan. Adian mengungkapkan PLN mensupport Kampung Samtama dengan mendukung percepatan pengelolaan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat. Dukungan ini menghantarkan Kampung Samtama meraih beberapa apresiasi, salah satunya masuk dalam situs jejaring desa wisata yang diusung Kemenparekraf. Sesuai dengan moto SDG atau Sustainable Development Goals, to leave no one behind, kami juga berharap bahwa semua pihak dapat merasakan kehadiran PLN dalam memberikan upaya terbaik untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara tepat sasaran yang pada gilirannya akan membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi. PLN akan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat sebagai perusahaan yang mengacu pada CSR berbasis ISO 26000 dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Indonesia menang telak atas Malaysia 4-1 di laga terakhir Grup B Piala AFF 2020. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.